salam Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Tapi pertama-tama, hal yang akan kita pelajari dan kita bahas adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ini semua diawali dari rusaknya ekonomi bangsa Eropa, yang mana saat itu adalah merupakan hasil atau akibat dari peperangan dan juga berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Karena rusaknya ekonomi dari bangsa Eropa, membuat bangsa Eropa ini harus mencari sumber-sumber ekonomi dan perdagangan di luar dari bangsa Eropa. Maka dari itu bangsa Eropa melakukan pelayaran atau perdagangan. Namun dalam misi pelayaran tersebut, bangsa Eropa tidak hanya ingin melakukan perdagangan, namun sekaligus ingin juga menguasai dan menjajah daerah-daerah yang mereka temukan nanti. Awal dari dimulainya penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia adalah dimulainya sejak didirikan VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak VOC ini berdiri, maka dimulailah juga berbagai bentuk kekerasan yang diterima oleh rakyat Indonesia. VOC itu melakukan berbagai tindakan, salah satunya adalah melaksanakan politik divide et impera. Divide et impera ini adalah politik adu domba, yang mana VOC gunakan untuk menyerang kerajaan. Adu domba yang dilakukan mungkin bisa jadi kerajaan satu dengan kerajaan lain, atau juga adu domba di antara kerajaan itu sendiri, di dalam kerajaan itu. Bangsa Indonesia makin menderita pada saat Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Daendels melakukan kerja paksa atau kerja rodi yang kita kenal guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Anyar Penarukan, yang mana ini bertujuan untuk kepentingan militer dan membuat rakyat Indonesia makin menderita. Kemudian kita akan mengetahui dan mempelajari terkait ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama adalah kurang adanya persatuan, kemudian faktor persenjataan yang cukup kurang, dinilai kurang, kemudian senjata yang dimiliki para pejuang Indonesia masih sangat sederhana. Kemudian adanya politik divide et impera tadi, siasat Belanda mengadu domba antar sesama bangsa Indonesia itu berhasil. Pemimpinnya adalah seorang bangsawan. Dari semua itu, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Selanjutnya, yaitu ada perlawanan terhadap penjajah sebelum tahun 1908. Kita akan bagi dua, yang pertama adalah perjuangan melawan Portugis, dan yang kedua adalah perjuangan menentang penjajah Belanda. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perjuangan melawan Portugis. Dapat kita lihat perjuangan-perjuangan dari rakyat Indonesia itu ada di perjuangan rakyat Melaka, salah satunya pada tahun 1511. Kemudian kita juga dapat melihat perjuangan dari rakyat Johor pada tahun 1530. Kemudian kita juga dapat lihat perjuangan dari rakyat Demak pada tahun 1512 sampai 1523. Kemudian perjuangan rakyat Maluku pada tahun 1511, dan
perjuangan dari rakyat Sunda Kelapa pada tahun 1527. Selanjutnya, kita akan melihat dan mempelajari tentang perjuangan menentang penjajah Belanda. Bagian kedua, kita akan bagi menjadi dua, yaitu pada abad ke-16 dan juga pada abad ke-19. Pada abad ke-16, dapat kita lihat para tokoh-tokoh pejuang kita untuk menentang penjajah Belanda. Itu ada Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Iskandar Muda, Untung Suropati, dan juga ada Ibnu Iskandar. Kemudian kita beralih pada abad ke-19, itu ada Patimura, ada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Badarudin, Pangeran Antasari, kemudian Jelantik, ini adalah salah satu tokoh dari Bali, kemudian Ana Agung Made dari Lombok, Teku Umar, Cut Nyadin, dan Sisinga Mangaraja. Setelah kita mengetahui tokoh-tokoh sebelumnya pada abad ke-16 dan juga 19, pada kali ini dan di slide ini kita akan mengetahui lebih lanjut cerita-cerita tokoh-tokoh perjuangan sebelum tahun 1998. Ada Sultan Agung Hanyarakusuma dari Mataram, kemudian Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, Sultan Hasanuddin, Patimura, dan juga Diponegoro. Pertama kita akan membahas mengenai Sultan Agung Hanyarakusuma. Ini merupakan potret dari Sultan Agung Hanyarakusuma yang berasal dari Mataram. Pada saat kepemimpinan Sultan Agung Hanyarakusuma, kerajaan Mataram mencapai kejayaannya. Sultan Agung saat memimpin memiliki tujuan untuk mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Pada saat itu, Sultan Agung Hanyarakusuma, yang mana pemimpin dari kerajaan Mataram, menyerang Batavia sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan juga 1629. Namun penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Mataram gagal, yang mana dari kegagalan tersebut, maka Sultan Agung Hanyarakusuma ini memerintahkan untuk memperketat penjagaan daerah perbatasan yang mana dekat dengan Batavia. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari Banten. Ini merupakan potret dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari Banten. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki nama kecil, yaitu adalah Abdul Fattah. Saat Sultan Ageng Tirtayasa ini memimpin kerajaan Banten dan menjadi Sultan Banten, pada usianya yang masih belia, yaitu 20 tahun, Sultan Ageng memerintahkan rakyat Banten untuk menolak bekerja sama dengan VOC atau Belanda, dan malah melakukan serangan-serangan gerilya terhadap kedudukan Belanda. Serangan gerilya ini merupakan taktik perang dengan cara sembunyi-sembunyi, yang mana bertujuan untuk memecah konsentrasi dari pasukan Belanda. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ini merupakan potret dari Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Pada masa kepemimpinan dari Sultan Hasanuddin, kerajaan Makassar mencapai masa kejayaannya. Sultan Hasanuddin dijuluki oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur memiliki pengertian ayam jantan itu berarti jago atau berani,
sosok yang berani yang berasal dari benua timur atau Makassar. Keinginan Sultan Hasanuddin saat itu adalah untuk menguasai jalur dagang Nusantara dan mendorong perluasan kekuasaan. Namun keinginan ini ditentang oleh Belanda yang mengakibatkan adanya peperangan antara Belanda dan juga rakyat Makassar. Selanjutnya, Pattimura dari Maluku. Ini merupakan potret Pattimura yang berasal dari Maluku. Pattimura atau sering juga dikenal sebagai Thomas Matulessy melakukan penyerbuan ke pos Belanda dan berhasil merebut benteng Duurstede, yang mana saat itu dilakukan oleh rakyat Maluku di bawah kepemimpinan dari Pattimura atau Thomas Matulessy. Karena perlawanan yang diberikan oleh rakyat Maluku membuat Belanda kewalahan untuk menghadapinya. Karena hal itu juga, maka Belanda melakukan serangan besar-besaran dan membuat Thomas Matulessy atau Pattimura ini berhasil ditangkap. Selanjutnya ada Diponegoro dari Yogyakarta. Ini merupakan potret Diponegoro atau yang sering kita sebut juga sebagai Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta. Saat itu Pangeran Diponegoro melihat penderitaan rakyat yang membuat hatinya tergerak untuk melakukan perjuangan. Perjuangan yang dilakukan oleh Diponegoro ini atau Pangeran Diponegoro membuat Belanda itu geram dan akhirnya membuat serangan, namun tidak berhasil mendapatkan Pangeran Diponegoro karena Pangeran Diponegoro sebelumnya telah memindahkan markasnya di Selarong. Tidak hanya sampai situ, karena Belanda ingin mematahkan semangat dan juga perlawanan dari Diponegoro, Belanda melakukan berbagai siasat yang mengakibatkan para pemimpin-pemimpin yang bekerja sama dengan Diponegoro itu menyerah. Karena hal itu, Pangeran Diponegoro merasa terpukul hatinya dan akhirnya ingin dan terpujuk untuk melakukan perundingan. Namun, ternyata Belanda tidak hanya akan melakukan perundingan terhadap Pangeran Diponegoro, tetapi memiliki siasat lain, yaitu untuk menangkap dan mengasingkan Pangeran Diponegoro ke Makassar. Sekian presentasi pada pembelajaran daring PPKN kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya.